Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak, siswa kelas 8. Hari ini balik lagi dengan Pak Rizal. Kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari dari pertemuan kita yang kemarin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan data. Yuk, silakan kamu siapkan buku catatannya untuk mencatat materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Pada bagian yang pertama, kita akan belajar mengenai mean. Mean itu biasanya kita ketahui. Nah, salah satu ukuran pemusatan data adalah mean atau yang biasa kita sebut dengan rata-rata. Nilai rata-rata. Nah, mean suatu data adalah jumlah seluruh datum dibagi oleh banyaknya datum. Mean dilambangkan dengan huruf kecil dengan garis di atasnya, misalkan N, X atau Y. Akan tetapi biasanya mean dilambangkan dengan X bar. X bar itu ditulisnya seperti ini, adalah X bar. Huruf X yang di atasnya ada tanda barnya. Oke, berikutnya kita lihat apakah rumus dari mean. Rumus dari mean adalah jumlah datum dibagi banyaknya datum. Jumlah datum dibagi dengan banyaknya datum. Kita hitung contoh soal yang pertama. Contoh soal 3.7. Nilai 8 kali ulangan matematika Dina adalah sebagai berikut. Nilainya yaitu 8, 6, 7, 6, 7, 9, dan 9. Pertanyaannya adalah tentukan mean dari data tersebut. Tentukanlah mean dari data tersebut. Maka untuk mengerjakannya adalah, untuk menjawabnya, kita jumlahkan seluruh datumnya, kita bagi dengan banyaknya datum. Berarti kita tambahkan 8 dengan 8 dengan 6 dengan 7 dengan 6 dengan 7 dengan 9 ditambah lagi dengan 9. Di sini tulisannya kurang sedikit. Nah, dibagi dengan 8. Maka nanti totalnya dia akan menjadi 60 yang dibagi dengan 8, yaitu hasilnya adalah 7,5. Seperti itu. Jadi mean dari data tersebut adalah 7,5. Kita lihat ke contoh soal yang kedua. Contoh soal 3.8. Rata-rata nilai ulangan geografi 10 orang siswa adalah 7,0. Jika nilai Rino dimasukkan, nilai rata-rata tersebut menjadi 6,8. Tentukan nilai ulangan geografi Rino. Ini termasuk ke dalam menghitung rata-rata gabungan. Ini termasuk ke dalam menghitung rataan gabungan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Rata-rata nilai ulangan geografi 10 orang tadi siswa adalah 7,0. Si Rino dimasukkan, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 6,8. Tentukan nilai ulangan geografi Rino. Untuk mengerjakannya menggunakan rumus yang seperti Bapak buat nih. Jadi kamu buat gambar orang, lalu kamu tambah dengan orang yang baru, menjadi total jumlah orang. Nah, di kakinya kamu buat, di kakinya itu adalah jumlah orangnya. Di kaki adalah jumlah orang. Pertama, jumlah orangnya adalah 10. Kamu buat di sini 10 di kakinya. Lalu rata-ratanya adalah 7,0. Rata-rata ada di kepala. 7,0 gitu ya nilainya, atau 7 lah kita tulis. Lalu ditambahkan lagi dengan nilai Rino yang dimasukkan. Rata-ratanya berubah menjadi 6,8. Rino itu satu orang. Nah, ketika digabungkan si Rino dengan 10 orang tadi, berarti dia menjadi 11.
dan rata-ratanya menjadi 6,8. Tentukan nilai ulangan si Rino. Berarti Rinonya belum ada, kamu misali nilainya adalah X. Setelah itu kamu kalikan kepala dengan kakinya. Berarti 7,0 kamu kali dengan 10. Menjadi 70 ditambah X dikali dengan 1. X dikali dengan 1 berarti menjadi X sama dengan 6,8 kamu kali dengan 11. Ya. 6,8 kamu kalikan dengan 11, maka dia menjadi 74,8. Kamu kalikan si 6,8-nya dengan 11 nih, kamu kalikan. Setelah itu berarti nilai X-nya adalah 74,8 kamu kurangi dengan 70. Sehingga berarti nilainya Rino adalah 4,8. Seperti itu. Jadi paling mudah untuk mengerjakan soal rataan gabungan seperti ini adalah dengan cara kamu membuat bagian gambar seperti yang Bapak buat di sini. Gitu ya. Yang paling mudah adalah membuat bagian gambar seperti ini. Ingat di bawah kakinya itu nanti adalah nilai rata-rata jumlah orang. Di kakinya jumlah orang. Kita buat sebelah sini deh. Di kakinya jumlah orang. Di kepalanya adalah rata-rata atau X barnya. Kita menghitungnya menggunakan cara seperti ini. Berikutnya kita masuk ke contoh menghitung data pada frekuensi yang berupa tabel. Misalkan suatu data terdiri atas n datum yaitu yang memiliki rumus tabel seperti di samping ini. Ada nilainya, ada frekuensinya, kita harus mencari nilai dari rata-ratanya. Maka rumusnya adalah kita kalikan dulu dari nilai dengan frekuensinya, kamu kalikan. Jadi kamu buat tabel yang baru, namanya FI kali XI. Kamu kalikan FI dengan XI-nya di sini. Dan nilai yang kedua dengan frekuensi yang keduanya di sini. Lalu kamu jumlahkan semuanya. Kamu bagi hasil penjumlahannya dengan total dari frekuensi. Itu adalah rumusnya. Berarti hasil pengukuran berat badan, kita lihat contoh 3.9. Hasil pengukuran berat badan 10 siswa SMP disajikan dalam tabel distribusi frekuensi seperti pada gambar berikut. Kita lihat berat badan yang nilainya 42 ada 2, yang beratnya adalah 43 ada 3 orang, yang beratnya 44 ada 1 orang, yang beratnya 45 ada 4 orang, sehingga jumlah orang yang didata adalah 10 orang. Cara mengerjakannya adalah kamu harus membuat tabel seperti ininya dulu nih. 1 kolom tambahan. Gitu ya. Setelah itu kamu kalikan nilai dari nilainya dengan si frekuensinya. Kamu kalikan ini jadi 84. 42 dikali 2 jadi 84, 43 dikali 3 jadi 129, 44 dikali 1 jadi 44, 45 dikali 4 jadi 80. 45 kali 4 80. Wah, ngaco nih. Bukan 80 tapi 180 ya. Nah, setelah itu nanti kamu jumlahkan semua frekuensinya. Hasil perkaliannya kamu jumlahkan semua menjadi 437 dan frekuensinya juga kamu jumlahkan jadi 10, sehingga nilai rata-ratanya nanti kamu dapat dari 430 dibagi dengan 10 yaitu 43,7. Jadi mean dari data tersebut adalah 43,7 kg. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke modus. Apa itu modus? Kita perhatikan ya. Dalam 12 kali ulangan bahasa Indonesia, Ucok memperoleh 7 kali nilai 8
Artinya nilai yang paling sering diperoleh Ucok adalah 8. Dalam statistika, nilai yang paling sering muncul dalam suatu data itu disebut dengan modus. Nilai yang paling sering muncul dalam suatu data disebut dengan modus. Nah, modus suatu data bisa 1, bisa 2, atau bisa 3, atau bahkan bisa juga tidak ada modusnya. Kita perhatikan contoh soal berikutnya. Berikut adalah data penjualan berbagai merek TV berwarna di toko elektronik Maju selama 1 bulan. Oke, kita perhatikan. TV dari merek A terjual 5, merek B terjual 3, merek C terjual 7, merek D terjual 4, merek E terjual 5, merek F terjual 6. Dari data tersebut bisa kita cari, kita tentukan bahwa nilai modusnya adalah penjualan TV dari merek yang C, karena dia paling banyak. Paling banyak berarti dia termasuk modus. Itu dia modus. Oke, kita perhatikan. TV berwarna merek apakah yang paling banyak terjual selama 1 bulan tersebut? Jawabannya adalah modusnya adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu 7. Dan TV yang berwarna yang paling banyak terjual adalah TV merek C. Gitu. Berikutnya kita ke contoh soal 3.11. Diberikan sekumpulan data-data sebagai berikut. Ada 1, 4, 3, 5, 2, 3, 2, 5, 4, 3, dan 1. Tentukan modus dari data tersebut. Oke. Cara mencarinya, kita harus perhatikan data tersebut dan beri tanda pada datum yang paling sering muncul. Nah, pada data yang paling sering muncul. Kita lihat ya. Di sini yang paling sering muncul adalah angka 2. Angka 1-nya ada 2 kali. Lalu angka 4-nya juga ada 2 kali. Angka 5-nya ada 2 kali. Angka 3-nya ada 3 kali. Angka 2-nya ada 1, 2, 3, ada 3 kali. Artinya data yang paling sering muncul adalah angka 3 kali, angka 2 juga 3 kali. Berarti modusnya lebih dari 1, bukan cuma 2. Jadi modusnya adalah 3 dan 2. Karena mereka sama-sama sering muncul. Oke, seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita akan mempelajari mengenai median, tapi tidak akan kita bahas sekarang, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, Bapak akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.